Daud ini adalah seorang raja dan hamba Tuhan yang sangat dikasihi. Dan maka dari itu kita belajar mengapa Daud sampai dipilih Tuhan dan sangat dikasihinya. Bahkan sampai Tuhan Yesus sendiri sebagai Allah yang mencipta, yang menjelma menjadi manusia, memakai nama Daud. Sebab Yesus selalu dipanggil anak Daud. Saudara kepengen enggak belajar seperti Daud? Sebab apa? Daud ini namanya sampai diingat di dalam dunia sampai ke surga. Nama Yesus disebut anak Daud. Maka dari itu saudara, kita belajar. Di dalam Alkitab ini banyak perkara yang kita harus belajarin. Supaya kita ini menyenangkan hatinya Tuhan. Dan tetap rendah hati. Di sini dikatakan, untuk pemimpin biduan untuk Yedutun Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergelojak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku. Dan apa batas umurku. Supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Sampai di sini. Saudara, kita kerap kali kalau membaca ayat-ayat ini, saudara, lalu perasaan kita kerap kali tertuduh. Karena apa? Seolah-olah ini orang yang frustrasi dan putus asa. Betul enggak? Ada masanya, saudara harus belajar, ada masanya di mana kita harus bertindak dengan penuh keperkasaan dan kesatriaan. Daud, kalau dia perang, dia luar biasa, tidak mengenal kata takut. Tidak pernah dia mengatakan bahwa dia lemah. Tetapi mengapa di dalam ayat-ayat ini seolah-olah Daud itu orang yang tidak mempunyai daya apa-apa. Di sini kita harus tahu bahwa manusia ini harus tahu kedudukannya, saudara. Maka dari itu saya terus terang banyak diajar Tuhan perkara-perkara hari demi hari. Dan Tuhan memperingatkan, tadi pagi saya duduk diam di bawah kaki Tuhan, senangnya luar biasa. Karena apa? Bercakap-cakap dengan dia, damai sejahteranya luar biasa. Tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dikhawatirkan, enaknya luar biasa. Sampai saya berkata begini, Tuhan, long hidup di dalam dunia ini ya terjamin gini kok ya Tuhan. Duduk di bawah kakimu damai sejahtera ini. Kok orang enggak kepengen tuh piye toh Tuhan? Kepengen. Tuhan berkata, kamu tahu semua orang kepengen. Tapi enggak bisa. Saudara ya kepengen toh? Tapi enggak bisa. Kenapa? Karena segala sesuatu yang kita mau dapatkan yang indah. Itu mesti dengan ketekunan, kesetiaan. Tanpa itu tidak bisa, saudara. Dan di situ Tuhan mengajar kepada saya begini.
Banyak pemimpin-pemimpin, banyak hamba-hambaku yang menjadi pemimpin, menekuni persekutuan, jadi pendeta, jadi penginjil, jadi pengajar. Tetapi mereka sendiri tidak pernah mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena kerap kali kalau sudah sibuk, sepertinya kayak Vivit, Neneng, Didik, semuanya ini istrinya, sibuk menyiapkan, sibuk segala, kira-kira lebih untung mana daripada yang datang cuma dengar habis itu pulang. Hah? Kadang-kadang dia nyiapin, pikirannya masih di dalam alat-alat itu, malah firman tidak didengarkan. Kenapa? Pikirannya ruwet. Karena apa? Pelayanan. Saudara tahu? Makanya itu saya bilang, aduh Tuhan, kalau gitu kenapa ada banyak hambamu yang ketinggalan nanti? Itu soalnya karena apa? Karena mereka tidak tahu pada waktu di mana dia harus menjadi pendengar dan menjadi pelaku firman. Dan pada waktunya mana dia harus bertindak satria, tapi bukan sebagai seorang yang lemah. Pada waktu dia berdiri, dia harus bertindak sebagai seorang yang perkasa. Karena dia sedang berperang. Tapi pada saat yang lain, dia harus menjadi seorang seperti Daud. Pendengar dan menerima dan melakukan firman. Saudara tahu? Mengapa banyak hamba-hamba Tuhan jatuh? Karena apa? Karena tidak tahu statusnya. Tempatnya dia pada saat yang tepat berada di mana. Demikian juga saudara-saudara menjadi orang Kristen kerap kali cuma apa? Apalagi ibu-ibu ini. Kalau sedang frustrasi di rumah, kena maki orang suaminya, tidak cocok, kena marah. Terus saudara ibu-ibu ini lalu ngomongnya apa? Memang kok orang perempuan itu sudah tidak ada harganya. Ya enggak? Hah? Ya enggak. Lalu merasa loyo. Padahal segala perkara itu kejadian, tidak ada yang kebetulan. Supaya mengingatkan kita, menyadarkan kita itu sebetulnya berada di mana. Saya yakin, kalau Anda tidak salah, tidak bakal ada perlakuan terhadap saudara begitu. Mungkin saudara bilang, aku tidak salah. Ya, tapi Allah ingin mengorek perasaan, kesombongan, ketinggian hati, dan merasa berhasil. Hal itu dibiarkan. Betul enggak? Tidak ada sesuatu kejadian yang kebetulan. Saya terus terang belajar banyak. Dan saya mendapat banyak karena apa? Karena saya ini sadar dan mengucap syukur sama Tuhan karena saya dibuat tidak tahu apa-apa. Jadi kalau saya mau membawa firman Tuhan itu cuma duduk diam, menyembah, mengucap syukur. Tuhan, engkau itu memang baik kok ya. Dia ngomong sendiri, kamu nanti bawa firman loh. Ah iya, tapi tak mau kasih, iya aku tidak bawa. Dia ngomong sendiri, nanti bawa ini. Iya, tapi buat aku juga toh Tuhan, aku ya ajar dari kamu. Iya, baik gitu. Nah, untung saya kan double. Ini keuntungan saya. Dan saya lihat kalau ada kesaksian, kalau ada firman, itu saya tidak nilai, mosok firmannya kok gitu, tidak salah itu. Tidak. Saya terima, apa itu baik buat saya. Contohnya satu ini, lihat, om ini dia saksi. Tuhan, orang tua ini umurnya berapa? 70 lebih lah om ya. 76. Saudara tahu istrinya umur berapa? Berapa om? Lu enggak yang sekarang. Jangan yang dulu om. Istrimu. Yang sekarang. Ya. Berapa? 30. Saudara tahu? Dari kesaksian dia saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Dia bersaksi dan pada waktu itu dulu di sana dah. Ya, sekarang anaknya yang baru selahir umur berapa om? Nah, berapa bulan?
10 bulan anaknya. Saya lihat dia bersaksi, saya lihat keadaan ini, apa yang saya dapat pelajaran, saudara? Setiap kejadian tidak ada yang sia-sia Allah itu lakukan. Luar biasa, enggak? Saya dapat pelajarannya gini. Tuhan, engkau lihat itu om. Dia umurnya 70 lebih. Tapi ada gadis umur 30 yang jatuh cinta. Loh, saya lihatnya dari sudut itu. Saudara tahu? Mengapa? Karena dia jadi hamba Tuhan. Betul enggak? Dan gadis-gadis tidak melihat umurnya, tapi melihat pelayanannya. Dia diangkat oleh Tuhan sedemikian sehingga membuat orang kagum. Betul enggak? Saya lihat diri saya bilang, Tuhan, di sini aku melihat. Sebab saya tahu, sebetulnya istri saya itu umurnya pendek. Kalau engkau ambil, saya lihat Tuhan berbahaya. Saudara tahu? Saya dapat pelajaran banyak. Jadi kalau ada orang bersaksi, saya tidak nyala dia. Orang sudah tua, tidak tahu diri. Tidak. Saya tanya sama Tuhan. Dia bersaksi, istrinya muda gini. Saya bukan menilai dia. Tetapi saya menanyakan Tuhan. Tuhan, di mana rahasianya dan pelajaran untuk aku? Tuhan berkata, lihat. Setua itu pun banyak gadis yang jatuh cinta. Lalu saya berkata, wah Tuhan, kalau istriku mati, bagaimana ini? Bingung. Nah, lalu saya bilang, Tuhan, kalau saya dapat baru, saya sibuk dengan yang baru. Engkau bisa cemburu. Loh, betul enggak? Loh, Tuhan cemburu enggak? Kalau aku punya sekarang, dia menjadi pendoa. Dia di sana menjadi pendoa. Dia lebih senang di rumah, tidak mau ikut. Karena apa? Sebab saya setukang sembahyang. Dia di sini, di tempat Pak Samudi. Dia bilang sama istrinya Pak Samudi. Saya, waktu di Mawar Saron cuma 2 hari di Surabaya, dia ikut. Kalau 2 hari, 3 hari, dia ikut. Dia ikut ke Surabaya, saya bilang, kamu ikut enggak? Berapa hari? 2 hari. Mau ikut? Ikut. Nah, saya di kamar sembahyang, terus dia bingung. Aku kerja aku apa? Dia tidak tukang sembahyang. Saya bilang, karena kamu ikut, kamu bebas. Saya berdoa, kamu boleh pergi-pergi. Shopping, mau apa, terserah. Dan dia bilang, oke, tapi kalau kamu di rumah, harus berdoa. Karena kamu tahu, suamimu sedang berjuang. Ya. Dan itu kesukaan dia, saudara. Maka dari itu dengan pengajaran begini, saya apa? Saya lapor sama Tuhan. Tuhan, engkau tidak mau cemburu toh? Nah, kalau tidak mau, tambahi dong umurnya. Nah, saudara tahu? Di situ saudara tahu, kita terbuka kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Dan Tuhan itu mau. Karena apa? Karena motivasi kita ini terbuka. Dan kita terbuka kepada Allah. Allah menilai ketulusan hati. Bukan kepentinganku. Tapi kepentingan untuk pelayanan dan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan saya. Dan istri saya ditambah umurnya lagi. Siapa yang tidak senang? Saudara tahu? Dia senang, saya senang. Karena apa? Karena hidup dengan tenang, damai, dan sejahtera. Hidup dengan Yesus itu luar biasa, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara perhatikan ini. Pak, siapa? Saya ini namanya tidak ingat-ingat Pak. Karena Anda orang Jepang si asalnya. Jadi namanya juga susah. Ini Bapak ini dia mengalami sendiri itu, saudara. Kesembuhan dan satu mujizat yang dari Tuhan. Nah, kalau kita lihat begitu, sebetulnya apa yang kita baca tadi, betul tidak? Daud mengatakan, apatah manusia ini? Di dalam ayat yang ke-6, sungguh hanya beberapa telempak saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa,
Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Hal ini mengingatkan kepada kita supaya kita itu sadar bahwa hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Dan semuanya ini harus kita persembahkan untuk kemuliaan Dia. Kalau Dia sudah menetapkan umurmu dan umurku, sudah memberitahukan kepadamu dan kepadaku, kita bisa tidak menyerah total kepada Dia? Contohnya, Pak, siapa sih namanya? Hah? Hiro, Pak Hiroika. Hiruka. Oh, Hiruka, keliru lagi. Bapak ini, dia kena kanker, dokter sudah memvonis. Maksimal 6 bulan. Lalu selama 6 bulan ini yang dicari apa? Ayo. Apa yang dicari? Dia mau pulang ke Jepang, masuk rumah sakit, ketakutan, tidak bakal keluar mati. Apa yang dicari? Mulai bertanya kepada Tuhan, betul enggak? Lalu cari Tuhan, karena apa? Karena umurnya cuma 6 bulan tinggalan. Ayo. Jadi kalau saudara-saudara ini sebetulnya, kalau enggak dicepet sama Tuhan, enggak bisa nyerah toh. Lebih-lebih yang masih muda-muda ini rasanya masih panjang kok enak. Maka dari itu saudara itu harus sadar, berapa sih umurku ini berapa? Tolong Tuhan kasih tahu. Supaya kamu dapat benar-benar hidup untuk menggunakan waktumu untuk Tuhan. Sebab kenyataan manusia ini kalau sudah umurnya pendek baru berkata gini, aduh kurang sebentar. Tapi anehnya kalau sudah tahu pendek, ada yang nangis terus. Lah lucu toh, malah takut mati. Malah cepat mati nih. Kenapa? Karena ketakutan, energinya ini dipakai banyak, makan tidak suka, badannya tambah lemah, stres, jadi tambah game. Kalau divonisnya 6 bulan, jadi cuma 3 bulan. Kenapa? Karena ketakutan. Apa sebetulnya apa? Saya sebaliknya, malah kepengen pulang, diolor-olor sama Tuhan. Sudah pulang, Tuhan mengatakan, kembali, waktumu belum tiba. Loh Tuhan, aku sudah kepengen, tugasmu belum selesai. Balik, ditambahi lagi. Sekarang saja saya cuma minta umur 60. Saya bilang, Tuhan, nanti umur 60 pulang ya. Istri saya bilang, ya nanti sudah tugas selesai, anak-anak sudah gede, semua sudah jadi. Pulang, Saya bilang, pulang. Tapi janji lo ya, jangan tinggal aku. Dia bilang gitu. Aku ya gitu kok. Jangan lama-lama mbok tinggal kue, nanti repot. Sebab hamba Tuhan saya keliling terus. Yang jatuh cinta banyak. Susah, saya bilang. Karena apa? Karena nanti membuat Tuhan cemburu. Saya tidak mau kehilangan cinta Yesus. Saya hargai ayah saya, saudara. Ibu saya umur 67, meninggal. Ayah saya umur 68. Ayah saya sekarang 74. Kalau saudara ketemu ayah saya, waktu dia ke Surabaya sama adik saya, dia makan di Minggili. Ada orang bilang gini, dia bilang, Yusak, saya ke Surabaya, orang pada ngelotot. Itu Pak Yusak kok tua ya? Itu Pak Yusak kok tua ya? Persis saya. Saya yang persis dia. Kalau saudara ketemu ayah saya, suaranya pun tidak beda. Pasti engkau tidak akan tahu. Kalau apalagi kalau engkau cuma dengar suaranya lalu dari belakang, pasti kamu kira saya. Karena apa? Persis plak. Cuma dia lebih tinggi, 185. Beratnya 89. Gede dan gagah. Rambutnya masih hitam. Karena disemir. Jadi kalau sama saya itu seperti kakak saya. Lah aku sudah putih. Dia hitam. Bayangin. Jadi kalau sama saya itu seperti kakak saya. Dan pada waktu ke Surabaya, di Surabaya seminggu dia. Sama adik saya dari Australia.
Orang tidak tahu kalau itu dia. Sehingga waktu makan di restoran tuh, itu Pak Yusa ya, itu Pak Yusa. Sebab suaranya persis saya. Jadi orang dengar suaranya dulu toh. Lalu, Pak Yusa, kok tua? Wah, akhirnya ini penasaran orang ini dideketi. Om, kenal Yusa? Loh, Yusa itu anakku. Wah, pantesan. Jadi saudara tahu, dan dia tetap tidak mau menikah. Kenapa? Karena dia berkata, aku sekarang mendekatkan diri dengan Yesus. Dan dia doa terus. Dan sekarang dia peka luar biasa dengan Yesus. Dan dia berkata begini, betul Tuhan itu bicara banyak. Mengajar banyak. Dan hidup dengan dia damai sejahtera luar biasa. Tetapi saya lihat ayah gitu, lalu apakah anaknya gitu? Enggak. Memang ayah saya terhadap pernikahan, dia berkata, aku tidak akan menikah, cukup satu kali. Karena kelemahan dia tidak di dalam seks. Dia memang tegar, lain sama saya, mata keranjang. Jadi saya sama bapak saya bilang, Bapak tidak kawin bisa, tapi kalau itu terjadi sama Yusa, repot. Saya bilang, kenapa? Kamu kok mata keranjang? Aku anakmu. Tapi kamu mata duiten. Yusa tidak. Jadi dia depan Tuhan. Sama, saya bilang. Karena ayah saya lemahnya di duit. Maka dari itu, saudara, setiap manusia tidak ada yang kuat. Kalau dia kuat di dalam tahta, dia akan lemah di dalam keuangan. Tetapi kalau dia kuat di dalam keuangan, dia akan lemah di dalam seks. Sebab apa? 3 ta ini tidak bisa dilepaskan setiap orang. Maka dari itu kita harus menyadari kelemahan kita. Kita harus tahu umur kita itu berapa. Kita harus tahu bahwa hidup ini di hadapan Allah tidak ada artinya. Dan kita pakai kalau kita digunakan Allah. Itu hanya karena anugerah. Bukan kebisaan kita. Seperti firman Tuhan dikatakan di dalam Keluaran Fatsal yang ke-9. Coba saudara perhatikan. Di dalam Keluaran Fatsal yang ke-9. Ayat yang ke-15 dan 16. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu? Dengan penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup. Yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku. Dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Allah membiarkan Firaun tidak dibunuh. Tidak dimusnahkan rakyatnya. Karena Allah punya rencana untuk menunjukkan kekuatan dan kuasanya. Saudara dan saya dipakai Allah, dibiarkan saudara hidup. Meskipun kita mencuri kemuliaan Dia, meskipun kita merasa bangga, meskipun kita merasa berhasil, meskipun kita merasa disanjung, bukan karena engkau, tapi karena Allah mau menunjukkan kekuatan dan kuasanya melalui engkau, supaya nama Allahmu dimuliakan. Tapi kerap kali engkau merasa berhasil, kerap kali engkau merasa bangga, kerap kali engkau merasa aku yang melakukan segala perkara itu. Hati-hati. Dan bahkan ini yang menjerat. Kerap kali engkau merasa Tuhan mengasihi aku lebih daripada yang lain. Hati-hati. Lalu engkau menjadi tinggi hati dan sombong. Dan menganggap orang lain tidak ada harganya. Kita harus menyadari bahwa di hadapan Allah kita itu tidak ada artinya. Kalau Allah tidak mau mengangkat kita tinggi-tinggi, kita tidak akan dapat berhasil. Apalagi ibu-ibu kalau sudah pekerjaannya berhasil,
Coba, suami-suami akan merasa minder. Pasti. Kenapa? Sebab ibu-ibu kerap kali lalu mulai berani sama suaminya. Meskipun tidak terang-terangan, tapi dalam hati bilang apa? Coba kalau tidak aku. Anak-anak mati kelaparan. Loh, kamu dulu tuh milih suami itu, kamu seneng panda. Ingat, bahwa engkau kerap kali tidak menyadari. Kamu memilih suami kepengen menjadi penunjang. Betul enggak? Engkau bersandar kepada dia. Tetapi kalau ternyata yang kamu sadari ini malah jadi bebanmu. Kira-kira kamu bilang apa? Ngerti ya, gini tak kawin sama kamu. Loh, betul enggak? Saya tadi pagi-pagi barusan bersihin lihat pohon mangganya Samhudi yang dulu pernah berbuah lebat, sekarang enggak berbuah. Kenapa? Sampai saya pada waktu di belakang saya bilang, Tuhan, pohon ini pernah engkau berkati sampai buahnya 250, sekarang kok tidak berbuah, mengapa Tuhan? Lalu Tuhan mengatakan begini, yang punya rumah saja tidak tahu. Tidak nyadari. Tuhan berkata, lihat itu, batang pohon itu. Kenapa? Loh, kok ngelupa semua ya Tuhan? Sebab dimakan rayap. Loh, kenapa? Sebab disanggah, mau roboh disanggah sama kayu. Kayu yang menyanggah menjadi penyakit buat dia dan akhirnya menggerogoti hidupnya. Lalu saya bilang, itu gara-gara kamu sanggah pakai kayu segala rayapnya naik. Lalu Tuhan ngomong, kamu nanti kan bawa firman itu toh. Nah, ini wanita juga begitu. Cari suami mau menyanggah hidupnya. Taunya suaminya ngerogoti dia. Tidak berbuah, saudara tahu? Kalau engkau bersandar kepada manusia, kau akan kecewa. Kalau engkau bersandar kepada dirimu sendiri, kau juga akan kecewa. Ingat, suami yang kau harapkan tidak menyenangkan hatimu. Tapi jangan jatuh ke dalam engkau menyandar kepada kekuatanmu dan dirimu. Engkau pun akan jatuh. Karena firman Tuhan di dalam Yeremia 17 dikatakan, terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Manusia yang menyandarkan dirinya berdasarkan kekuatannya. Di dalam Yeremia 17, ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi, tidak hanya mengandalkan suami, tapi mengandalkan sama dirimu sendiri, saudara tahu. Kita harus cepat bertindak. Kita harus menyadari bahwa segala perkara itu adalah anugerah Allah. Maka Daud mengatakan kepada kita bahwa seberapa beritahukan kepadaku Tuhan, berapa lama umurku ini, supaya aku mengetahui dan menyadarinya, supaya aku dapat memakai hidupku ini untuk kemuliaan. Sebab Yesus sudah berkata, kalau engkau serahkan hidupmu ke dalam tanganku, aku yang akan menetapkan langkah-langkahmu. Yang mengatur. Jadi enak, saudara. Tidak ada beban, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. Karena apa? Semua diatur oleh Dia. Apapun terjadi. Kita belajar punya motivasi hati yang terbuka. Nah, hal ini terutama ibu-ibu ini susah. Kenapa? Perempuan ini dari kecil sudah dididik untuk biasa diam sajalah, terima sajalah. Makanya orang perempuan paling banyak sakit.
tekanan darah tinggi dan jantung. Kenapa? Karena suka menahan. Maka dari itu ini kebiasaan. Jadi kalau sembahyang, itu ucapkan, omongkan. Makanya ibu-ibu ini harus punya jam doa sendiri, jangan sama suami. Bersama suami berdoa kalau bisa, sama anak-anak. Setelah itu harus punya jam doa sendiri. Untuk apa? Mengeluarkan isi hatimu secara terbuka. Ngomong. Hatimu akan lega, hatimu akan damai. Engkau akan ditolong Yesus. Dan nanti kalau Yesus datang berbicara, engkau mempunyai sandaran yang lebih dari segala. Suami yang diubahkan. Dan kasih yang memancar itu yang menjadi ikatan, yang menjadi pendamai. Sebab ini saya alami sendiri. Istri saya itu keringatnya itu tidak cocok buat tubuhnya. Aneh enggak? Tambah, sekarang setelah umur 51 ini, 52 ini sekarang, dia itu keringatnya tidak cocok. Jadi kalau dia keringetan, malah terjadi flek-flek di tubuhnya, kulitnya. Sampai hitam-hitam. Padahal dia orangnya putih. Belang jadinya. Nah, dia ini khawatir. Waduh, badanku kok jadi belang-belang gini. Nanti bagaimana pandangan suamiku? Jadi dia ini mikiri itu. Saya bilang, kamu ini tolol. Saya bilang, kenapa kamu mikirin itu? Kalau kamu pikiran nanti malah timbul segala macam. Kamu lihat saja suamimu ini, sayangnya sama kamu tambah atau malah kurang? Tambah. Ya sudah, jangan dipikiri. Lah, lalu dia tanya, kenapa kok kamu bisa begitu? Saya bisa aneh. Tidak bisa lihat kulitmu yang belang-belang. Saya malah jatuh kasih karena apa? Kasihan si Tuhan kok kulitnya gitu. Kalau saya tidak tambah sayang dia tambah menderita. Aneh enggak? Tambah diputer balik, tambah suruh sayang. Loh, saya sampai aneh. Lihat orang lain kulit mulus-mulus, ini lihat istri saya belang-belang, kok sayang saya malah tambah. Ini kan bingung toh. Itu Yesus yang mengubahkan. Saudara tahu? Sehingga kami ini merasakan tambah tua, tambah cintanya bertambah. Banyak orang terjadi, malah musibah terjadi dalam hidup istrinya, suaminya malah lari. Benar enggak? Tapi anak Tuhan, setiap kejadian, kutuk akan diubah oleh Allah menjadi berkat. Karena Kristus mengubahkan segala perkara. Maka dari itu saudara, kehidupan kekristenan harus kita sadari. Bangsa Israel dipilih Tuhan, dianiaya oleh Firaun. Firaun tidak dimatikan oleh Allah karena Allah mau menunjukkan kekuasaan dan kekuatannya melepaskan Israel. Musa diutus dipilih Tuhan. Hati-hati pemimpin-pemimpin persekutuan. Musa dipilih untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Tetapi Musa tidak masuk tanah Kanaan. Karena apa? Karena dia mengutuki, marah kepada umat Allah. Karena Musa tidak sadar bahwa dia hanya dipakai oleh Allah menjadi alat mencuri kekudusan Allah. Allah sendiri berkata, engkau tidak memuliakan kekudusanku di depan bangsa itu. Sehingga engkau tidak akan masuk dalam tanah Kanaan. Makanya saya sebelum jadi hamba Tuhan, saya berkata, Tuhan, aku tidak mau menjadi calo surga. Aku tidak mau seperti Musa. Aku tidak mau engkau pilih, tapi aku tidak masuk tanah Kanaan. Maka Tuhan kasih nama saya Yusa. Untung tidak dikasih nama saya Musa. Tuhan berkata, Yusa namamu. Untungnya apa? Yusa masuk tanah Kanaan. Amin, saya bilang. Jadi, maka dari itu saudara harus sadar. Bahwa Allah memilih Firaun untuk menunjukkan kuasanya. Firaun masuk neraka. Padahal dipilih Allah.
Musa dipilih menjadi pemimpin, tidak masuk Kanaan. Kenapa? Karena dia tidak menyadari hanya alat daripada Allah. Bangsa Israel yang dilepaskan karena dia bangsa pilihan. Yang masuk tanah Kanaan hanya Yusa sama Kaleb. Yang lain dibunuh di padang belantara oleh Allah. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam Bilangan, di dalam kitab Bilangan, ayat Fatsal yang ke-14. Ayat yang ke-20 sampai 23. Ayat 24. Bilangan Fatsal 14. Ayat 20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Lihat. Musa selalu ini berdoa untuk bangsa Israel selalu dikabulkan. Saudara tahu? Pemimpin persekutuan kalau berdoa untuk saudara selalu dikabulkan. Betul tidak? Tapi Musa berdoa untuk dirinya sendiri. Minta masuk Kanaan, minta ampun. Dikabulkan tidak? Tidak. Maka dari itu pemimpin persekutuan harus hati-hati. Neneng dan Vivit. Kalau engkau berdoa untuk orang lain, diterima Tuhan. Tapi kalau engkau berdoa dirimu sendiri, belum tentu kamu diterima. Hati-hati, gue. Jadi kebalikan, saudara harus berdoa untuk mereka. Jangan saudara kira bahwa dia pemimpin yang mendoakan aku didengar, yang mendoakan aku sembuh. Lalu saudara berkata, oh tidak perlu didoain. Dia akan yang berdoa. Dengar di doanya, didengar Tuhan. Musa berdoa untuk bangsanya. Allah berkata, aku dengar permintaanmu. Tetapi Musa minta untuk dirinya sendiri. Tidak didengar Allah. Musa berkata, Allah berkata, jangan berdoa lagi. Aku sudah menetapkan engkau tidak boleh masuk tanah Kanaan. Musa tidak berani berdoa lagi, saudara tahu. Harusnya bangsa Israel yang mendoakan Musa. Pasti Allah dengar. Betul tidak? Maka dari itu saudara, engkau harus berdoa untuk pemimpin-pemimpin persekutuan dan hamba-hamba Tuhan. Karena ini mengingatkan, ini yang saya menyebabkan saya itu selalu takut di bawah kaki Tuhan. Makanya saya selalu berdoa khusus di bawah kaki Tuhan berkata, Tuhan, aku tidak mau menjadi calon surga. Aku mau dapat jaminanmu. Kalau engkau tidak jamin aku tidak mau menjadi hambamu. Lebih baik jadi orang biasa masuk surga daripada jadi hamba Tuhan tidak masuk. Ngapain ngajar orang lain? Doanya didengar. Sembahyang buat dirinya sendiri tidak didengar. Bayangin. Maka dari itu saudara kita harus belajar benar-benar firman Tuhan ini. Supaya kita menjadi berkat. Firman Tuhan berkata, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat, perhatikan. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun. Namun telah 10 kali mencobai aku, tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah ia tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihat, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya, dan keturunannya akan memilikinya. Sudah melihat mujizat, sudah melihat tanda-tanda ajaib, mengalami sendiri. Belum jaminan masuk tanah Kanaan. Hati-hati. Makanya Pak, siapa? Lupa lagi. Luka sudah melihat mujizat. Kalau engkau menggerutu, engkau tidak percaya, hati-hati. Kita manusia
sudah dipilih oleh Allah menjadi anak-anaknya, diberikan mujizat, diberikan pekerjaan yang berhasil. Tapi sadar bahwa kalau engkau sekarang berhasil menjadi kaya, berhasil diangkat Tuhan, bukan karena engkau, tapi karena anugerah. Cari Dia, jangan sampai terlambat. Karena Yesus Allah berkata, telah 10 kali mereka menista Allah dengan menggerutu. Kerap kali kita sudah diberkati tapi tidak merasa bahwa itu adalah anugerah. Tapi merasa mencuri kemuliaan Tuhan, merasa aku berhasil. Hati-hati. Di sini jelas dikatakan, jangan sampai engkau jatuh, tetapi engkau harus mengikut Tuhan dengan jiwa yang lain. Artinya, kita punya jiwa ini benar-benar untuk Tuhan. Makanya saya ajarkan kepada saudara, karena saya diajari Tuhan, setiap hari bicara sama jiwamu. Omongi sendiri, jangan takut dicap orang gila. Sebabnya harus ngomong. Hai jiwaku, mengapa kamu gundah gulana, engkau gelisah? Allahmu tahu, suamimu itu baik, anakmu itu baik, tidak apa-apa. Memang dia jahat, dia marah-marah karena kamu yang belum beres. Jangan, dia Tuhan, laporin. Salah. Jiwamu nanti menjadi pemberontak. Jiwamu menjadi penentang. Tetapi beri jiwamu ini penurutan, kesadaran. Untuk tahu bahwa semuanya adalah anugerah Allah. Bahwa segala perkara dibiarkan Allah karena Allah tahu dan Allah punya rencana. Kalau suamimu tidak dapat menjadi berkat, engkau, perempuan-perempuan sebagai penolong, menjadi saluran berkat. Allah itu luar biasa. Tidak ada keluarga yang tidak jadi berkat. Sebab Yesus sudah berkata, 1 orang diselamatkan, seluruh isi keluarga diselamatkan. Suami tidak bisa menjadi berkat, istri tidak bisa menjadi berkat, anak dapat menjadi berkat. Makanya saya selalu senang kalau ngajar anak-anak kecil, anak-anak muda. Saya berkata, berlomba. Jangan kamu kalah sama ayah ibumu. Karena apa? Belum tentu ayah ibumu menjadi berkat. Tapi kamu dapat menjadi berkat. Sebab ini pengalaman keluarga kami. Saya didik adik-adik saya selalu katakan, kalau kamu mau menjadi berkat, cintai Yesus, belajar tiap pagi bangun, berdoa, baca Alkitab, engkau akan diberkati. Kita berlomba. Keluarga kita semua diberkati luar biasa. Makanya anak saya kalau ngomong bagaimana? Papa dicinta Tuhan. Papa ngajar kamu dicinta Tuhan. Kita berlomba. Siapa yang menyenangkan hatinya Tuhan? Semuanya yang menjadi berkat. Berlomba menjadi berkat. Bukan berlomba diberkati. Lain toh? Berlomba menjadi berkat. Bukan berlomba minta salah. Tapi sekarang ini ibu-ibu kalau sembahyang mintanya apa? Berkata? Iya. Tapi berlomba menjadi berkat, menyenangkan hati Yesus, kau akan jadi berkat. Kasihmu akan mengalir dan berkatmu akan dinikmati semuanya. Saya kalah sama adik saya, terus terang saya kalah. Dia lebih tekun, lebih suci. Dan akhirnya berkat dia melimpah luar biasa. Ayah saya sekarang ikut adik saya. Saudara-saudaranya ditolong semuanya melalui berkat adik saya. Aneh enggak? Ratusan juta. Kenapa? Karena dia menjadi saluran berkat. Pakai saja, pakai saja, pakai saja. Bayangin. Allah memberkati, Allah memakai untuk kemuliaan dia. Saudara tahu? Maka dari itu, hiduplah belajar dari firman. Belajar dari Daud mengatakan, bagaimana aku dapat menjadi kemuliaan bagi namamu. Di dalam Mazmur ini dikatakan, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Mungkin suamimu yang menjadi orang fasik.
Mungkin tetanggamu, mungkin pembantumu, mungkin orang tuamu, mungkin mertuamu. Banyak. Tapi perhatikan. Aku keluh, aku diam. Oh, ngerti? Belajar seperti ini yang dikatakan. Aku keluh, aku diam. Jangan belajar membantah. Aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Jangan khawatir. Ada masanya engkau seperti malah ketekan. Allah tahu dan mengukur. Sudah sampai batas waktunya. Engkau diangkat tinggi-tinggi. Karena pada waktu engkau sudah tak kuat, Allah di situ menunjukkan kemampuannya. Aku bela anakku, angkat dia tinggi-tinggi. Menjadi motor, menjadi berkat, menjadi kemuliaan. Bayangin saudara. Hatiku bergelojak, dalam diriku menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Aku berbicara dengan lidahku. Jadi omong sama Tuhan. Katakan. Ya Tuhan, beritahukanlah kepada aku ajalku, apa batas umurku. Supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Ini loh saudara. Kehidupan kekristenan kalau engkau berani tahu kedudukanmu. Engkau akan dipimpin oleh Allah luar biasa. Seorang ibu yang sudah menyerah di dalam keadaan yang kejepit luar biasa. Total, dia bilang, Pak Yusak sudah tidak banyak. Percaya, hadapi, yakin Allahmu sanggup menolong kau. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Ucapkan syukur, hadapi. Jangan takut, kalau harus masuk penjara, jalani. Sampai gitu Pak. Ya. Bukankah Allah sanggup menolong? Allah sudah mengukur, dia cakap menolong. Allah bebaskan dia melalui orang yang dia sendiri tidak tahu. Luar biasa. Sehingga utang-utang dia dibebaskan dan dia ditolong. Sampai dia bilang, tidak masuk akal ya Pak. Ratusan juta kok. Tapi kok bisa lepas ya saya. Karena Allah sanggup lakukan segala perkara. Bagaimana caranya? Allah yang tahu. Tetapi yang penting, tutup mulut. Tetapi pada waktu engkau berdoa, ucapkan dan katakan kepada dia. Menjadi menyenangkan hati Tuhan. Allah biarkan bertindak untuk menolong engkau. Amin.